This is a map of Palestine in 1946, and this is Palestine in 2023. The drastic change involved the killing of thousands of Palestinians, with millions of others being displaced over the course of over 7 decades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama dengan Intel Donat yang pada malam hari ini tentu akan membawakan informasi-informasi yang mudah-mudahan bermanfaat dan juga menarik. Jika beberapa waktu yang lalu kita membahas persoalan eskalasi politik dan juga peta politik yang ada di Indonesia, malam hari ini saya akan sedikit membicarakan tentang Timur Tengah. Di mana hari ini Timur Tengah dalam keadaan eskalasinya meningkat, ya, dalam keadaan panas. Karena adanya konflik yang terjadi antara Israel dengan Iran. Namun konflik itu adalah sebuah buntut dari investasi persoalan-persoalan di Timur Tengah. Salah satunya di Israel dan Palestina. Nah, jadi ini merupakan buntut, ya. Buntut dari kekecewaan Iran terhadap sikap Israel terhadap Palestina akhir-akhir ini. Nah, kalau kita melihat Palestina ini sepertinya menjadi wilayah yang sangat diperebutkan dari ratusan tahun yang lalu, karena konflik ini adalah konflik yang mengakar dari ratusan tahun yang lalu. Jadi ini konflik ratusan tahun yang lalu hingga hari ini belum terselesaikan gitu. Lalu apa sih sebenarnya yang menjadi motifnya dan kenapa konflik itu bisa terjadi hingga hari ini? Mari kita bahas itu. Saya akan membicarakan Palestina, ya. Jadi awalnya wilayah Palestina ini adalah wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman sejak 1517 tahun 1517 hingga 1917. Jadi cukup panjang rentang waktunya, ya. Nah, Kekaisaran Ottoman itu ikut dalam konflik Perang Dunia Pertama. Dan kebetulan pihak Ottoman ini menjadi pihak yang kalah. Dan salah satu pihak pemenang dari Perang Dunia Pertama itu adalah Inggris. Nah, ketika Ottoman ini kalah, dengan otomatis wilayah Ottoman, ya, yang diduduki semasa Perang Dunia Pertama itu harus diambil alih oleh pihak pemenang, yaitu Inggris salah satunya. Nah, Ottoman, ya, runtuh pada akhir Perang Dunia Pertama, ya, kisaran tahun 1918 gitu. Runtuh, dan kemudian wilayah Palestina yang sebelumnya merupakan wilayah bagian dari Kekaisaran Ottoman harus diambil alih oleh Inggris. Nah, waktu itu Liga Bangsa-Bangsa atau PBB sekarang memberikan sebuah mandat pada Inggris untuk mengatur segala sesuatu, kontrol administratif yang ada di wilayah Palestina. Nah, lalu Inggris, ya, melalui di saat proses pengambil alihan itu, Inggris ternyata sudah melakukan komunikasi dengan para penguasa modal. Ya, tentu kita tahu siapa yang mengendalikan dunia ini kalau kita lihat dari sisi material. Ya, adalah Zionis. Salah satu orang Zionis yang kebetulan Yahudi, ya. Jadi Zionis ini ada Yahudi bohong-bohongannya juga gitu. Jadi nanti akan dibahas di sesi selanjutnya saja, ya. Nah, kebetulan Inggris ini sudah melakukan surat menyurat dengan salah satu penguasa Zionis, ya. Nah, waktu itu Menlu Inggris, ya, Menlu Inggris waktu itu Arthur Balfour, ya, Arthur Balfour itu mengirim mengirim surat pada Walter Rothschild. Nah, ini Rothschild pasti sudah tidak aneh, ya, di telinga. Isi suratnya itu membicarakan tentang kesanggupan Inggris untuk mendorong rumah nasional
bagi orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Yahudi yang ada di Eropa. Jadi sebenarnya si Rothschild ini sudah melakukan penekanan permintaan untuk diberikan wilayah atau titik ataupun tanah untuk dijadikan negara Yahudi. Nah, waktu itu pernah minta pada Sultan Ottoman tetapi tidak diberikan. Lalu minta pada Inggris, ya. Minta pada Inggris, lalu oleh Inggris ditawari wilayah di Argentina. Itu wilayahnya subur tentu ya, Argentina. Lalu juga ada wilayah Khatulistiwa, diberikanlah di Kongo, di Afrika. Tetapi Rothschild menolak. Rothschild ingin tanah yang ada di Timur Tengah, yaitu Palestine atau Palestina. Nah, jadi sudah surat menyurat itu. Nah, kebetulan waktu itu, waktu Menteri Luar Negeri Inggris waktu itu, Arthur Balfour akhirnya menyetujui permintaan dari Rothschild. Karena mau tidak mau, Inggris pun dalam pendanaan perang semasa Perang Dunia Pertama itu dominan didanai oleh Rothschild dan kawan-kawan. Ya, kalau kita lihat di beberapa pemberitaan kan terkenalnya elit global ya. Nah, waktu itu Inggris akhirnya menyanggupi dalam suratnya itu bahwa Inggris akan segera mendorong adanya wilayah untuk bangsa Yahudi yang ada di Palestina sebagai rumah nasional. Namun persoalannya, redaksi rumah nasional ini kemudian menjadi persoalan apakah rumah nasional ini negara atau hanya sebagai tempat camp-camp pengungsian milik Yahudi, kan begitu. Ini yang menjadi persoalan dan beberapa penafsiran yang memang multitafsir gitu kan. Nah, akhirnya menyanggupi dan kemudian surat ini yang dijadikan landasan untuk dikeluarkannya deklarasi Balfour. Nah, ini yang menjadi akar sebenarnya. Nah, sejak saat itu keluarlah deklarasi Balfour dan rakyat Palestina, masyarakat Palestina waktu itu ketika mendengar itu tentu menolak. Karena apa? Karena tanah yang diduduki orang Palestina adalah tanah milik orang Palestina waktu itu. Jadi kita tidak akan berbicara soal kepemilikan tanah Palestina atau Yerusalem sejak Nabi Musa, Daud, Sulaiman, tidak. Itu terlalu panjang. Jadi kita akan membicarakan sejak lahirnya deklarasi Balfour yang kemudian ini dalam sejarah modern menjadi akar dari persoalan di Timur Tengah gitu. Nah, waktu itu masyarakat Palestina menolak habis-habisan keluarnya deklarasi Balfour itu. Namun Inggris tetap kekeh karena dia penguasa, tetap kekeh untuk memfasilitasi yang namanya pembentukan rumah nasional bagi bangsa Yahudi. Bahkan Inggris sekaligus memfasilitasi arus migrasi orang-orang Yahudi dari Eropa ke Palestina. Nah, ini migrasinya ini benar-benar masif ya, karena bertahap. Setiap tahapannya itu melibatkan banyak sekali orang-orang Yahudi gitu. Jadi pindah dari Eropa ke Palestina. Nah, kemudian ketegangan meningkat ketika ada migrasi besar-besaran, ketegangan meningkat hingga menyebabkan pemberontakan bangsa Arab waktu itu ya. Jadi memang grafik kenaikan populasi orang-orang Yahudi di Palestina ini meningkat. Yang tadinya 6% itu meningkat terus-menerus. Ya. Jadi meningkat, lalu muncul ketegangan dan penolakan dari orang-orang Arab, bangsa-bangsa Arab. Nah, kemudian ini menyebabkan pemberontakan. Pemberontakan dari bangsa Arab itu berlangsung dari tahun 1936 sampai 1939, kisaran 3 tahun gitu. Nah, ketika pemberontakan ini terus-menerus mengganggu stabilitas Inggris yang sedang menduduki wilayah Palestina tersebut, akhirnya diam-diam Inggris membentuk satu organisasi paramiliter. Nah, organisasi ini dipersenjatai. Nah, organisasi ini dibentuk oleh Inggris diam-diam, ya, diam-diam. Jadi ini mirip-mirip organisasi rahasia lah, mirip pasukan 101 ya milik Israel. Jadi dibuatlah organisasi ini yang bernama Haganah. Isinya itu orang-orang Yahudi. Fungsi dari pasukan ini adalah untuk melakukan kontra pemberontak.
untuk melawan para pemberontak gitu. Nah, pada tahun 1947 waktu itu populasi imigran Yahudi ini kian membesar ya. Dari 6% waktu itu dari total populasi penduduk Palestina waktu itu hanya 6% hingga meningkat grafiknya sampai ke 33%. Akibat itu kemudian timbul lagi ketegangan. Makin meningkat. Tetapi tetap Inggris melakukan fasilitasi untuk melakukan imigrasi dari Eropa ke Palestina. Nah, hal tersebut sebenarnya akibat dari adanya eksodus besar-besaran orang Yahudi. Jadi eksodus itu adanya perpindahan suatu kaum atau kelompok dari Eropa nih, ini Yahudi pindah ke Palestina itu akibat adanya pembantaian yang dilakukan oleh Nazi itu sekitar tahun 40-an, ini waktu itu 47. Nah, masih di tahun 1947 ya, PBB mengeluarkan resolusi 181. Nah, mengeluarkan resolusi 181 yang isinya membahas pembagian wilayah Yahudi dan Palestina. Nah, kebetulan dalam resolusi itu untuk pembagian ini memang merugikan orang-orang Palestina karena orang-orang Israel di tanah Palestina tersebut oleh Inggris diberikan bagian 56% dari total tanah yang ada di Palestina, total wilayah Palestina. Diberikan 56%, sisanya diberikan pada orang Palestina. Nah, setelah itu timbullah ketegangan yang kian memuncak, demo massa, saling serang, saling intimidasi, dan berujung pada pembantaian yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap masyarakat Palestina, terhadap warga Palestina. Waktu itu kisaran tahun 1947 sampai 1948. Jadi 1 tahun itu, dalam kurun waktu itu terjadi berbagai pembantaian yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap masyarakat Palestina. Nah, pembantaian itu dilakukan oleh warga Yahudi itu terhadap warga Palestina ya. Ini korbannya itu cukup banyak, sampai 15.000 ya, kurang lebih 15.000 total warga Palestina yang harus tewas di sana. Nah, sehingga setelah ada pembantaian itu orang-orang warga Palestina ini akhirnya panik dibarengi oleh upaya-upaya pengusiran yang dilakukan oleh Inggris dan orang-orang Yahudi di sana terhadap masyarakat Palestina. Diusirlah, dan ini yang kemudian mendorong adanya Nakba. Ya, Nakba ini di mana peristiwa orang-orang Palestina diusir oleh orang-orang Yahudi. Itu kisaran 750 orang, 750.000 orang itu harus diusir dari tanah kelahirannya, ya, dari tanah airnya. Nah, orang-orang Palestina yang diusir ini kemudian mengungsi di beberapa negara-negara sekitar Palestina. Ada yang di Yordania, ada yang di Suriah, ada yang di Libanon, ada yang di Mesir gitu. Jadi di sekitar negara-negara itu. Nah, pemukiman Palestina ya yang ada di negara-negara tersebut, yang tadinya 750.000 orang ini pengungsi yang tersebar di beberapa negara ini, sekarang membengkak hingga sampai 6 juta orang. Hingga hari ini masih di sana. Masih di camp pengungsian. Nah, kemudian ya di tahun 1948, tepatnya di bulan Mei, 15 Mei, yaitu diproklamasikanlah negara Israel. Ini Ben Gurion ya, ini Perdana Menteri pertamanya. Nah, waktu itu setelah diproklamasikan tahun 1948, tepat 1 hari setelah diproklamasikan ya, tepatnya di 16 Mei itu langsung terjadi yang namanya Perang Arab Israel. Perang Arab Israel terjadi. Nah, dimulailah perang itu melibatkan negara-negara seperti Yordania, Mesir, Suriah, Libanon gitu. Dan perang ini berakhir pada tahun 1949. Jadi hanya 1 tahun gitu. Nah,
Kemudian di tahun 1950 ya, Mesir mengambil alih Gaza. Ya, lalu Yordania mendapatkan hak atas kontrol Yerusalem Timur. Ya, kontrol administratif atas Yerusalem Timur. Kalau kita kenal sekarang dengan tepi barat ya. Dikuasailah itu. Kemudian 11 tahun kemudian di tahun 1964 lahirlah kembali organisasi yang memang lebih terstruktur ya, yang dinamakan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO ya. Lahir PLO waktu itu, berdirilah PLO. Kemudian setahun setelah PLO berdiri ya, lahirlah juga Partai Fatah yang hari ini kita kenal dengan faksi Fatah ya, yang memiliki kawasan teritorial itu di tepi barat, di Ramallah gitu. Nah, kemudian tahun 1967 ya pecah perang 6 hari. Pecah perang 6 hari ini akibat meningkatnya eskalasi juga. Ini penipuannya Uni Soviet ini. Ya, pecah perang 6 hari waktu itu yang melibatkan negara-negara Arab di situ. Ya, koalisi negara Arab menyerang Israel. Namun kemudian koalisi negara-negara Arab ini kalah. Kalah oleh hanya satu negara, yaitu Israel. Ya, notabene Israel ini kan didukung oleh sekutunya, yaitu Amerika Serikat. Nah, kemudian setelah pecah perang 6 hari, lalu usai, negara atau wilayah-wilayah yang sempat diduduki oleh Yordania atau koalisi negara Arab ini akhirnya diambil alih kembali oleh Israel. Contoh, diambil alihnya Gaza yang waktu perang pertama diambil oleh Mesir, sekarang diambil alih oleh Israel, itu Gaza yang dikuasai oleh Israel. Lalu dataran tinggi Golan, ya, dataran tinggi Golan juga yang seharusnya milik Suriah itu diambil alih atau dikuasai oleh Israel. Lalu juga ada Yerusalem Timur atau tepi barat. Lalu juga ada Semenanjung Sinai yang sebelumnya itu milik Mesir. Ini dikuasai oleh Israel. Itu dampak dari kekalahan koalisi negara-negara Arab ketika perang 6 hari melawan Israel gitu. Nah, setelah itu di tahun 1987 ya, ini timbul sebuah perlawanan, pecah sebuah perlawanan masyarakat atau warga Arab. Itu perlawanan itu dalam bentuk demo massal, terus mogok massal, terus aksi-aksi demonstrasi dan perlawanan-perlawanan gerilyawan gitu. Nah, perlawanan ini secara kolektif atau perlawanan kolektif dengan melakukan mobilisasi masyarakat atau warga Palestina ini dikenal sebagai intifada. Intifada ini ada dua ya, intifada pertama dan intifada kedua. Nah, intifada pertama ini terjadi waktu itu. Terjadilah intifada pertama. Itu banyak sekali mobilisasi masyarakat melakukan demo, aksi pemogokan, perlawanan dari gerilyawan gitu dan lain-lain. Nah, intifada pertama ini timbul sebenarnya ini puncak dari tekanan-tekanan yang selama 20 tahun yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina. Pecah waktu itu akibat adanya pemicunya itu akibat adanya korban tewas dari orang Palestina akibat ditabrak truk militer milik Israel. Nah, dari sejak itu menyebarlah isu intifada, mulailah intifada pertama. Nah, lalu setelah itu tim dari banyaknya perlawanan-perlawanan dan stabilitas di Israel ini kian terganggu, muncullah resolusi dari kedua belah pihak, dari Israel dan juga dari Palestina. Nah, waktu itu muncullah yang namanya Perjanjian Oslo sebagai bentuk kesepakatan untuk melakukan deeskalasi atau melakukan gencatan senjata. Waktu itu kebetulan dari Israel yang dipimpin oleh Perdana Menterinya Yitzhak Rabin waktu itu, dan dari Palestina atau perwakilan dari PLO waktu itu adalah Yasser Arafat. Dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak menyetujui bahwa PLO dalam hal ini mengakui kedaulatan wilayah Israel.
Nah, lalu juga kemudian sebaliknya, Israel mengakui otoritas wilayah administratif milik Palestina gitu. Jadi kedua belah pihak ini mengeluarkan sebuah solusi-solusi yang kemudian disepakati oleh keduanya. Namun bukan tanpa perlawanan dan tanpa protes. Persetujuan Oslo itu atau perjanjian Oslo ini menimbulkan banyak sekali yang namanya perlawanan dan ketidaksetujuan karena kontroversial katanya menurut orang-orang yang tidak setuju. Contoh dari Hamas. Nah, Hamas ini tidak setuju dari kelompok Hamas ini gitu. Jadi waktu itu dia setuju karena dengan istilahnya dengan serta-merta berarti warga Palestina ini mengakui bahwa Israel itu ada di tanah Palestina, sedangkan orang Palestina seharusnya katanya tidak mengakui karena ini milik Palestina tanahnya. Kenapa harus kita akui bahwa Israel itu memiliki tanah di Palestina gitu? Jadi timbullah orang-orang yang dari kelompok sendiri itu, timbullah orang-orang yang menentang perjanjian Oslo, termasuk juga di Israel. Di Israel pun ya orang-orang sayap kanan dari warga Israel waktu itu menentang dan justru mengkritisi kebijakan Perdana Menteri Israel waktu itu Yitzhak Rabin ini. Jadi diprotes dan berujung pada pembunuhan oleh Amir itu, orang Israel, membunuh Perdana Menterinya sendiri karena ketidaksetujuan terhadap wilayah Palestina dibagi-bagi itu. Jadi sama di golongan Israel pun mereka memiliki ketidaksetujuan dengan perjanjian Oslo. Nah, setelah itu perjalanan dari perjalanan dari tahun itu hingga ke depannya itu banyak sekali mengundang demonstrasi, gesekan, demonstrasi dan lain-lain lah ya. Nah, waktu itu disepakati memang dalam perjanjian Oslo bahwa Yerusalem itu dimiliki atau dikuasai di bawah PBB. Lalu tepi barat itu dengan kota besarnya Ramallah itu dikuasai oleh Palestina, dan juga Gaza itu dikuasai oleh Palestina. Yang di kemudian hari hingga hari ini Gaza dikuasai oleh Palestina melalui faksi atau partai Hamasnya. Lalu tepi barat itu yang beribu kota Ramallah dikuasai oleh partai Fatah atau faksi Fatah gitu. Jadi keduanya memang memiliki perbedaan. Kalau Fatah ini cenderung diplomatik dalam menyelesaikan segala sesuatunya, tapi ketika Hamas ini dalam menyelesaikan sebuah proses persengketaan itu dilakukan dengan jalan kekerasan gitu. Identiknya seperti demikian lah gitu. Nah, lalu timbul lagi Intifada kedua ya. Intifada kedua ini muncul di tahun 2000 ya, tahun 2000. Itu dipicu dengan akibat adanya kunjungan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Israel waktu itu si Ariel Sharon ini mengunjungi Masjidil Aqsa. Nah, kunjungan Ariel Sharon ke Masjidil Aqsa dengan pasukan yang super ketat, penjagaan super ketat ini, itu ditafsirkan oleh orang-orang Palestina sebagai bentuk penghinaan. Ya, apalagi mengunjungi salah satu situs suci bagi orang Islam. Makanya itu sebuah bentuk penghinaan. Nah, setelah itu timbullah perlawanan dan demonstrasi besar-besaran. Lalu lahirlah kembali Intifada yang disebut Intifada kedua. Nah, setelah masa Intifada kedua ya dari tahun 2000 kemari ke sini itu banyak sekali demonstrasi-demonstrasi dan hingga perang saudara. Pasca wafatnya pemimpin PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina, itu waktu itu Yasser Arafat harus meninggal dunia, wafat. Akhirnya terjadi perang saudara hingga hari ini, yaitu antara Hamas dengan Fatah. Sebenarnya perang saudaranya ini lebih kepada bagaimana Palestina ini dibebaskan. Caranya bagaimana? Nah, kalau Hamas menggunakan cara kekerasan, identiknya kalau di Indonesia dulu ada Tan Malaka dengan merdeka 100%. Kalau Fatah ini menginginkan dengan cara-cara diplomatik. Atau zaman dulu di kita itu ada Bung Karno ya. Dengan cara diplomatik
bukan merdeka 100%, tetapi merdeka dengan selamat. Nah, akhirnya hingga hari ini konflik Palestina ini belum selesai-selesai, dan konflik Palestina atau ketegangan di Palestina ini yang menjadi sebuah pemicu negara-negara Timur Tengah menaikkan atau meningkatkan eskalasi dengan Israel. Karena krisis di Timur Tengah ini memang dampaknya cukup besar, apalagi dalam hal ekonomi global. Karena mau tidak mau Indonesia salah satunya terpengaruh besar, karena Indonesia ini dalam tiap bulan itu mengimpor hampir 3,6 juta barel minyak, dan itu didapatkan dari Timur Tengah. Tapi ketika Timur Tengah mengalami krisis atau eskalasi politiknya naik dan keamanan militernya juga terganggu, mau tidak mau pasokan minyak mentah pun terhambat, dan kemudian ini membuat ekonomi Indonesia pun jadi berefek ya, berdampak. Itu mungkin agak panjang memang ya. Sebenarnya belum, ini hanya sekilas saja. Kalau kita lebih mendalam itu kayaknya membutuhkan waktu setengah jam atau 1 jam ya. Itu saja mungkin bahasan antara akar dari konflik antara Israel dan Palestina. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.